Salam damai sejahtera, saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, di seluruh dunia atau bahkan di Indonesia. Kita semuanya saat ini sedang sama-sama dilanda pandemi COVID-19, virus corona. Mungkin ada di antara kita yang sudah sebulan berada di rumah, lebih banyak berada di rumah karena harus menjaga diri supaya jangan terkena dengan orang-orang yang mungkin sudah terkena virus corona. Atau kemungkinan kita juga bukan hanya berpikir diri sendiri, tapi kita tidak ingin menjadi penyebar virus itu kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan yang mungkin sudah mulai muncul di dalam pikiran kita adalah, apakah ini baik bagiku? Sampai kapan keadaan ini? Dan apakah nanti keadaanku akan lebih baik lagi, atau keadaanku akan makin kacau dan kehidupanku akan semakin susah nanti? Sampai kapan aku harus begini? Sesuai dengan kasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu coba kita renungkan kembali dan coba kita cari jawabannya. Sesuai dengan kasih Tuhan, mari saya ajak kita membaca Quran firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini yaitu kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita baca dari firman Tuhan ini, maka dikatakan, sebab aku ini kata Tuhan di situ. Tuhan, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kata mengetahui di sini bukan hanya sekedar dia melihat lalu dia tahu, tetapi kata tahu di sini dia adalah sesuatu yang membuat itu, lalu dia dengan tepat setiap rancangan itu dia ketahui akan kemana akhir daripadanya, proses dan akhir daripada rancangan itu. Sesuai yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini tidak akan berhenti di situ. Mungkin pertanyaan kedua yang akan kita tanyakan adalah, oke, Tuhan yang membuat, apa yang dirancangkannya? Mari saudara kasih Tuhan, rancangan yang dikatakan di sini adalah rancangan damai sejahtera. Dia mengatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, saudara. Kalau kita berkata damai sejahtera, rancangan apa damai sejahtera? Saudara, sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan ini adalah sebuah kesimpulan akhir, konklusi akhir daripada banyaknya rancangan itu. Setiap rancangan itu, setiap hal, rencana-rencana, hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan, bahwa dalam segala hal yang diperbuat oleh Tuhan, pada akhirnya akan mendatangkan apa? Damai sejahtera. Itulah kesimpulan akhir. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Karena di sini dibuat sebuah penegasan bahwa yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kata-kata bukan di situ atau penegasan. Jangan ada yang berpikir bahwa Tuhan sedang merancangkan kecelakaan. Atau di dalam terjemahan lama, hal yang jahat. Sesuai kasih Tuhan, Tuhan merancangkan damai sejahtera. Lalu mungkin akan muncul dalam pikiran kita selanjutnya adalah, kalau damai sejahtera, lalu apa yang terjadi ini saat ini? Kok bisa ada satu virus yang begitu menakutkan? Dulu ada virus SARS, tapi tidak seperti ini. Ini lebih besar dampaknya. Seluruh dunia merasakan dampaknya. Sesuai kasih Tuhan, sekarang kita dilanda oleh virus corona. Pertanyaannya, apakah ini baik bagiku? Bagaimana dengan kataan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan? Saudara, sebenarnya kalau kita hanya baca Yeremia 29 ayat 11 ini, maka kita akan kesulitan untuk mengerti, memahami ini. Seakan kita berpikir bahwa nas ini, firman Tuhan ini sedang dikatakan kepada orang-orang yang keadaannya baik. Sesuai dengan kasih Tuhan, mari kita baca
Di Yeremia 29 ayat yang pertamanya ya, kita lihat dulu di ayat yang pertamanya. Dikatakan di sana bahwa realitanya surat ini atau firman Tuhan ini diberikan kepada siapa? Yeremia 29 yang kita baca tadi adalah ayat ke-11-nya. Tetapi di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama, dikatakan bahwa beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, ya, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Berarti, ya, firman Tuhan ini yang disampaikan ini bukan diberikan kepada orang yang sedang baik keadaannya, tetapi diberikan kepada orang-orang yang sedang tidak baik keadaannya secara manusia. Yaitu apa? Mereka di dalam pembuangan, mereka dijajah, lalu diangkut, lalu dibawa ke Babel. Dan mereka dijajah di sana, dan mereka dipekerjakan di sana. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana kehidupan orang yang dijajah? Bagaimana susahnya mereka berada di dalam keadaan penjajahan bangsa lain. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kepada orang ini dikatakan bahwa Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pertanyaannya, ketika orang mendengar ini, kira-kira apa yang dikatakan? Apa maksudnya Pak Batiar ini? Apakah ini baik? Kalau misalkan saya berkata demikian. Lalu di sini Nabi Yeremia yang mengirimkannya mungkin akan berkata, Yeremia ini mungkin lagi mulai otaknya mulai miring kah gitu. Atau orang ini mimpi apa tadi malam? Lalu ngomong kepada kita, apakah dia lagi mabuk? Kalau orang Korea mabuk soju mungkin ya. Jadi bagaimana? Orang lagi kesusahan, dikatakan bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan ini. Lalu apa yang terjadi ini? Saudara kasih Tuhan, tidak gampang untuk mengertinya. Tetapi kita harus melihat dari kebenaran Allah yang begitu dalam untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dah, Yeremia ini sudah dijelaskan bahwa orang Israel sebenarnya tidak mengalami damai sejahtera karena apa? Mereka berada di dalam pembuangan. Kenapa mereka di dalam pembuangan? Kalau kita melihat kisah sebelum mereka di dalam pembuangan, Tuhan sudah mengingatkan mereka sebelumnya. Mereka hidup di dalam dosa. Itu yang dikatakan sebenarnya kalau kita lihat runtutan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan Yeremia, kisah di mana Israel akhirnya dibuang ke Babel. Berkali-kali nabi Tuhan dikirimkan untuk mengingatkan mereka, dan mereka tidak mendengarnya. Tidak ada pertomatan di sana, dan itu akhirnya mengizinkan sebuah bangsa lain untuk menjajah umat pilihan itu. Saya kasih Tuhan. Itu dari versi perjanjian lama. Lalu kita lihat dari versi perjanjian baru. Kita buka Yakobus. Yakobus 1 itu sebenarnya sangat banyak sekali. Kalau kita baca Yakobus 1, Yakobus 2, Yakobus 3 itu berbicara tentang bagaimana pencobaan di dalam kehidupan manusia, bagaimana keadaan pergumulan, bagaimana tantangan, bagaimana kecelakaan, bagaimana musibah. Hal-hal itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Yeremia dan Yakobus coba kita sambungkan. Yakobus 1 ayat 13 dan sampai ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, ya, dia mengalami pergumulan, ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, Tetapi itu ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lihat, saya ulangi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sesuatu yang kasih Tuhan. Inilah sebuah kebenaran yang harus kita lihat. Sesuatu yang menjelaskan kitab lain, yaitu kitab Yeremia. Rancangan Allah memang rancangan damai sejahtera. Tidak ada yang jahat daripada Tuhan. Tuhan tidak mencobai siapapun. Ya, itu kebenaran firman Tuhan.
Kalau ada yang berkata bahwa Tuhan mencobai, itu adalah tidak kebenaran firman Tuhan. Yang kebenaran firman Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak mencobai. Itu perkataan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak mencobai sesuatu yang jahat. Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan. Lalu apa? Kenapa terjadi ada kecelakaan? Terjadi musibah, terjadi hal yang jahat. Jawabannya adalah karena keinginan manusia. Saudara kasih Tuhan. Karena keinginan manusia. Bukankah demikian nenek moyang kita Adam dan Hawa? Karena keinginannya yang melihat buah itu baik. Setelah pikirannya diberikan pemikiran-pemikiran oleh si iblis, si ular itu, akhirnya dia mengambil buah itu. Siapa yang mengambilnya? Apakah Tuhan? Bukan. Apakah dia tiba-tiba seakan kerasukan begitu lalu mengambilnya tanpa sadar? Bukan. Dengan sadar dia melakukannya. Karena dia di firman itu kata dia melihat, lalu dia mengambilnya. Sesuai kasih Tuhan. Di Perjanjian Baru Yakobus berkata itu karena keinginan. Saudara, karena saya juga seorang dosen mengajar religion, saya belajar dari berbagai agama, terutama tentang satu topik, yaitu keinginan. Agama-agama lain yang bukan Kristen juga menekankan bagaimana tentang keinginan itu. Ada agama yang menekankan bagaimana supaya dia bisa mengalami hidup yang damai, yang tenang, yang mencapai suatu keadaan yang terbaik dalam hidupnya adalah dengan apa? Melepaskan keinginan. Ada orang tertentu sampai dia harus bertapa ke hutan-hutan supaya melepaskan keinginan. Oh saudara, ini bukan hanya orang Kristen yang berbicara, bukan hanya Alkitab yang berbicara, tetapi agama-agama lain juga demikian. Keinginan ini bahkan di agama tertentu sampai dibuat sesuatu yang begitu penting, sampai nanti dia masuk ke surga pun keinginan syahwatnya dipenuhi di sana. Keinginan itu seakan yang paling sebenarnya pemicu, bisa menjadi motif, menjadi motivasi. Tetapi tidak sadar bahwa orang-orang Kristen juga terjebak di situ. Tidak ada yang kebal dengan keinginan. Tidak ada yang kebal dengan keinginan. Tidak ada antivirus untuk keinginan. Di dunia ini tidak ada. Sesuatu yang kasih Tuhan, kalau mau kita lihat kenapa realitanya seperti saat ini. Saudara, apakah Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bisa melihat berita-berita akhir-akhir ini? Dengan adanya corona yang terjadi saat ini, ya, kita bisa melihat berita bahwa polusi udara itu mengalami perbaikan. Yang dulunya begitu kotor udara, polusi udara di satu kota, di suatu negara, oleh karena corona ini mulai lebih bersih begitu. Air-air yang begitu tadinya kotor oleh polusi, pencemaran air, sekarang udah lebih baik. Mungkin jalan raya yang begitu macet, ya, sekarang sudah lebih tenang. Dengan corona kita melihat hal positifnya. Keluarga yang tadinya banyak di luar sana, anak yang bangun tidak lagi melihat ayahnya yang pergi kerja, atau kembalikannya, orang tua yang bangun tidak melihat lagi anaknya yang pergi sekolah. Lalu ketika pulang sudah melihat anaknya tidur, atau sudah melihat papanya tidur, orang tuanya tidur karena habis pulang dari kerja. Begitu terus, seakan rumah itu kos-kosan saja, hanya orang nginap lalu pergi tanpa mengenal dengan dekat satu dengan lainnya. Hanya status saja keluarga itu. Tetapi dengan corona, kita melihat bahwa saat ini dikembalikan kepada keluarga. Sekarang ini semakin banyak orang yang datang mencari berdoa kepada Tuhan. Saudara, apa yang saya katakan tadi itu dari informasi di luar sana yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sudah mulai melakukannya masing-masing hal seperti itu di keluarga kita. Saudara, sebenarnya firman Tuhan yang kita baca tadi itu tidak berhenti sampai di situ. Di Yeremia tadi sebenarnya sudah diceritakan bahwa realitanya bagaimana. Ya? Realitanya bagaimana? Ketika Tuhan
ya, merancangkan damai sejahtera. Itu kesimpulan akhirnya. Saya tidak sedang menghakimi, sedang menuduh, tetapi firman Tuhan berkata, karena keinginan manusia lah, maka polusi alam begitu tinggi, pencemaran begitu tinggi. Karena keinginan manusia lah, maka jalan-jalanan begitu macet. Karena keinginan manusia lah, makanya keluarga begitu tidak lagi bersatu. Hanya status saja. Tidak ada lagi relasi di sana. Tidak ada komunikasi yang baik di sana. Tidak ada lagi waktu yang berkualitas di sana. Karena keinginan manusia. Ada yang ingin kaya, sehingga dia bekerja terus, tidak ada waktu untuk anaknya. Ada yang ingin pintar, dia sekolah terus, sehingga tidak ada waktu untuk keluarganya. Atau disekolahkan terus, dia les demi les, kursus demi kursus, akhirnya pulang ke rumah sudah lelah, lalu tidur, besok pagi sudah pergi lagi ke sekolah, lalu kursus demi kursus lagi. Ada yang karena keinginannya ingin menciptakan sesuatu supaya dia akhirnya bisa mendapatkan penghargaan atau mendapatkan kekayaan royal. Dari situ dia menciptakan hal-hal yang akhirnya merusak, membuat polusi udara. Pabrik-pabrik didirikan tanpa memperhitungkan lagi bagaimana pencemaran udara. Bagaimana orang-orang lagi ingin lebih mempermudah diri, akhirnya satu keluarga bisa 3, bisa 10 kendaraan, misalkan begitu. Sehingga jalanan macet. Ada pemerintah-pemerintah yang tidak memikirkan bagaimana transportasi umum. Sudah ada dulu, dirubah lagi demi untuk sebuah proyek, demi untuk menghasilkan uang. Keinginan manusia. Apakah itu bukan keinginan manusia? Siapa yang memiliki keinginan itu? Apakah kita mau katakan itu dari Tuhan? Apakah itu Tuhan yang mau melakukannya? Apakah iblis yang melakukannya atau kita tuduh iblis? Sesuai yang kasih Tuhan, pikirkan kembali. Jangan sampai kita hanya mempersalahkan yang lain. Firman Tuhan berkata, itulah karena keinginan yang sudah dibuahi, mendatangkan maut, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi orang lain. Sesuai yang kasih Tuhan, Corona jangan selalu lihat dari sisi negatif. Memang ada kesalahan di sana, tetapi Tuhan juga tahu bahwa itu pun bisa mendatangkan damai sejahtera. Suami yang tadinya banyak di luar, tidak tahukah di luar apakah selingkuh atau bagaimana, akhirnya harus bersama kembali dengan keluarga. Anak-anak yang tadinya tidak mengenal ayahnya dengan baik atau ibunya dengan baik, akhirnya bersatu di dalam keluarga. Pemerintah yang akhirnya hanya berpikir ekonomi dengan ekonomi. Bagaimana agama-agama memikirkan membangun tempat ibadahnya demi tempat ibadahnya. Sekarang rumah. Saudara dikasih Tuhan, orang yang tadinya berpikir harus belajar di sekolah yang hebat, sekolah-sekolah harus bangun begitu hebatnya, sekarang belajar pun harus di rumah. Saudara dikasih Tuhan, lihat, Allah sedang mengembalikan kepada yang seharusnya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang saya katakan tadi sebenarnya sudah diberitakan dalam firman Tuhan. Saya kembali lagi coba lihat. Dikatakan kalau kita lihat firman Tuhan dari Yeremia 29 tadi, sudah dikatakan bahwa peristiwa hal yang seperti hari ini pun itu sebenarnya terjadi di masa yang lalu. Lihat, coba kita lihat, hanya kasusnya yang berbeda, bentuknya yang berbeda, tapi prinsipnya di sana sama. Coba kita melihat mulai dari ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Lihat, sudah didirikan rumah, tapi untuk apa? Untuk didiami. Ya. Lalu buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Sesuai dengan kasih Tuhan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lihat, ya. Pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang keluarga. Ya. Ketika mereka dalam pembuangan, Tuhan memberitakan sebuah kebenaran bahwa Dia merancangkan damai sejahtera bagi mereka. Bagaimana caranya? Dia menyatakannya bahwa sebelum sampai ke sana, lihat ini.
lakukanlah ini. Lakukan apa? Pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Artinya, rumah itu adalah untuk didiami, bukan hanya untuk disinggahi. Sebentar, tidur, lalu pergi, lalu datang lagi, pergi lagi, tapi untuk didiami. Itu yang terjadi saat ini, ya. Supaya keluarga itu ke depan pun, kalau keadaan ini sudah berubah, ya, maka harus tetap rumah itu adalah untuk didiami. Artinya, perbanyak waktu untuk keluarga. Perbanyak waktu untuk keluarga. Dan nikmati hasilnya. Baca, itulah di ayat yang kelima. Nikmati hasilnya. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia ini, tetapi kita bisa menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya inilah inti di dalam kekristenan juga, bahwa hanya dua, memuliakan Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Memuliakan Tuhan dan menikmati hasil Tuhan, kasih Tuhan. Menikmati Tuhan itu penting dalam hidup kita. Menikmati Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menikmati hasil yang kita capai dalam hidup kita. Menikmati saat-saat yang indah, memberikan waktu yang berkualitas bagi keluarga. Itu yang dia diperintahkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan Babel. Sesuai kasih Tuhan. Kalau itu dilakukan, maka ayat 11 akan terjadi. Apa itu? Damai sejahtera. Lalu dikatakan kemudian, ya, di ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu dibuang. Ya, lihat ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu dibuang. Lihat ini. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu dibuang. Ya, artinya apa? Artinya, kalau kita sudah tinggal di satu tempat, seperti saya, lahir saya di Medan, tetapi besar saya, kemudian sekolah-sekolah, pada akhirnya saya saat ini ada di Surabaya. Pemerintah sudah membuat keputusan, ya, Lebaran nanti mudik, jangan ada yang mudik, ya, disarankan begitu, bukan dilarang, tetapi diharapkan jangan ada yang mudik. Artinya, saya harus tinggal di sini. Dan saya harus memikirkan kesejahteraan kota ini. Kalau saya tidak memikirkan kesejahteraan kota ini, maka saya harus pergi kemana, lalu saya membawa virus ke kota ini. Saya harus stay di sini. Iya, saya harus memikirkan itu. Ya. Dan ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Dan berdoalah untuk kota itu. Saya harus berdoa. Dengan adanya corona ini, maka saya harus banyak waktu di rumah dan berdoa. Ya, bukankah demikian saudara kasih Tuhan? Ya, bukankah demikian gambaran zaman sekarang juga? Kita harus berdoa banyak di sini. Itulah dikatakan juga di dalam Yeremia 29 ayat 7. Banyak berdoa untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan kota ini. Saya berdoa untuk Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk Indonesia. Saudara berdoa untuk kotamu. Berdoa untuk orang-orang di sekitarmu. Berdoa untuk keluargamu. Berdoa supaya dunia ini diberikan perubahan. Kita berdoa supaya virus ini selesai. Kita berdoa. Karena kita berkata, Tuhan, sudah cukup Tuhan. Kiranya kasih-Mu limpahkan lagi kepada kami. Udara sudah segar. Jalan-jalanan sudah mulai lengang. Keluarga kami sudah mulai merasa saling mengenal satu dengan lain. Kami sudah memiliki waktu yang berkualitas satu dengan lainnya. Ya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-8 dari Yeremia berkata apa? Sungguh beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu. Dan janganlah kamu segarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Apa yang dicarakan ayat 8 ayat 9 ini? Artinya adalah, jangan percaya kepada hoax, jangan percaya kepada tipu-tipuan, berita yang tidak benar, pengajaran yang tidak benar. Akhirnya ini saya heran juga sebenarnya. Ketika virus ini mewabah, saya bertanya sebenarnya di mana hamba-hamba Tuhan yang katanya bisa festival kuasa Allah, festival kuasa Allah. Kenapa pada saat ini dia tidak mengadakan festival kuasa Allah? Saudara,
Sungguh beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengahmu, oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka, mimpi-mimpi orang-orang yang katanya sudah berjalan ke surga, ke neraka, bermimpi sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya bertanya kepada mereka di saat-saat seperti ini, kalau ada di antara kita yang percaya kepada orang seperti ini, saat ini firman Tuhan berkata, sama seperti pada Yeremia 29, jangan mendengarkan mereka, jangan ditipu oleh mereka, jangan diperdaya oleh mereka. Ada orang-orang di luar sana yang rohani-rohaninya untuk mencari uang, membuat sensasi. Dan sebenarnya Tuhan berkata, aku tidak mengutus mereka. Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 9 bahwa Tuhan sebenarnya tidak mengutus mereka. Mereka hanya bermimpi. Itu dikatakan di ayat 8. Jangan percaya, jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Ada banyak sekarang ini mimbar-mimbar digunakan oleh orang yang pemimpi-pemimpi palsu. Cerita-cerita dongeng yang diceritakan, bukan cerita kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata pada saat ini untuk kita masing-masing, untuk diri saya sendiri juga, bahwa apa? Jangan mau diperdaya oleh orang-orang itu. Tuhan berkata, ada saat-saat di mana kita duduk tenang, tidak disibukkan dengan pekerjaan. Kita bisa mendengarkan berita-berita sekarang ini di internet di mana saja. Tetapi Tuhan berkata, dengar, perhatikan apa yang kamu dengar. Perhatikan apa yang akan kamu percayai. Waktu ini gunakan untuk memperbaiki pengajaran-pengajaran yang ada yang pernah kita dengar. Jangan mau diperdaya oleh hal-hal yang tidak benar sedemikian. Biarlah kita memperdalam iman kita. Itu yang Tuhan kehendaki pada saat ini. Jikalau pandemi COVID-19 ini masih terus berjalan, masih Tuhan izinkan sampai kapan kita alami, maka gunakan waktu ini dengan baik. Gunakan untuk memperdalam iman kita. Sudahlah, waktunya cukup. Sudah cukup waktunya dulu untuk sementara ini. Yang lalu kita bekerja, menggunakan waktu untuk keinginan-keinginan kita. Ada yang bekerja, ada yang berfoya-foya, ada yang menikmati karaoke, ada yang menikmati diskotik, ada yang menikmati minum-minuman di luar sana. Ada yang menikmati kenikmatan dunia dugem di sana. Saat ini Tuhan berkata, tinggallah di rumah, renungkan isi kebenaran firman Tuhan, sebab Dialah yang memiliki waktu ini. Tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini terjadi jika bukan seizin Dia. Tetaplah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan, di saat-saat virus corona ini melanda, saya membuat sebuah akronim tentang corona. Ya, akronim dari corona. Akronim pertama corona itu adalah ketika orang lain ragu rancangan, otoritas, dan juga naungan Allah. Ya, bisa saja selama ini orang-orang di tengah-tengah kesibukannya, di tengah segala aktivitasnya, di tengah segala kehidupan yang sudah mulai mapan, di tengah bangsa-bangsa yang sudah merasa dirinya bisa semakin maju oleh karena usahanya sendiri, mulai meragukan Allah, mulai meragukan rancangan Allah, mulai meragukan otoritas Allah, mulai meragukan bahwa naungan Allah itu adalah naungan yang terbaik. Itu corona yang pertama. Tetapi kita yang ada di sini memiliki akronim yang kedua. Corona yang kedua itu adalah kita optimis, rancangan, otoritas, naungan Allah. Kita optimis. Kita tetap optimis bahwa rancangan, otoritas Allah itu tetap yang berkuasa dalam segala keadaan. Dan naungan Allah, perlindungan Allah itu lebih baik daripada segala hal, segala masker apapun itu. Bukan berarti kita tidak pakai masker, bukan berarti kita tidak berlindung di rumah, tetapi lindungan Allah itu lebih daripada segalanya. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah, hari ini Tuhan mengatakan
bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Corona ini terjadi di dalam keinginan-keinginan manusia. Keinginan manusia ini tidak hanya satu orang, tetapi begitu banyak. Dan keinginan manusia ini bukan terjadi hanya satu hari, satu bulan yang lalu, tapi ini sudah terus menerus dan sampai klimaksnya. Dan Tuhan berkata, "Hai, aku merancangkan damai sejahtera. Lihat, di masa-masa seperti ini pun engkau akan melihat bahwa pada akhirnya itu pun membawa damai." Membawa damai seperti apa? Istri yang merindukan suaminya selama ini itu ada di rumah, engkau ada di rumah. Anak-anak merindukan orang tuanya ada di rumah, engkau ada di rumah. Orang tua yang merindukan anak-anaknya ada di rumah, anak-anakmu ada di rumah. Keluarga yang merindukan adanya waktu yang berkualitas, waktu ini kau berikan bagi dia. Keluarga yang ada mesbah keluarganya di situ, berdoa bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama, ada waktunya saat ini. Berdoa untuk kesejahteraan kotanya, selama ini hanya sibuk saja, tapi kali ini diminta berdoa untuk kesehatan kotanya, saat ini ada waktunya. Udara di luar yang mungkin selama ini banyak polusinya, hari ini sudah mulai dibersihkan oleh Tuhan. Air-air yang banyak pencemarannya sudah mulai dibersihkan. Jalan-jalanannya sudah begitu padat, begitu macet, Tuhan sudah mulai tenangkan, sudah mulai longgarkan semuanya. Orang-orang yang tadinya bingung berkejar dengan waktu, begitu ingin mencapai A, I, B, C, D, E sampai X, hari ini Tuhan berkatakan, tenangkan dirimu dulu, relax, nikmati saat-saat ini. Dan Tuhan berkata, sebenarnya soal makan dan minum engkau tidak perlu khawatir. Burung pipit di udara saja dia pelihara, bunga bakung saja dia hiasi. Kalau soal makan, Tuhan bisa memberkatimu. Yang sering menjadi masalah adalah keinginanmu untuk menjadi kaya, keinginanmu untuk menjadi terkenal, keinginanmu untuk mendapatkan sesuatu yang menurutmu itu baik, tetapi kamu tidak sadari bahwa untuk orang lain itu tidak baik. Saudara kasih Tuhan, kiranya saat ini kita tetap optimis. Kita tetap optimis bahwa rancangan ini Tuhan itu tetap baik bagi kita dalam keadaan seperti ini pun. Dan kita tetap optimis bahwa rancangan itu pada akhirnya adalah membawa damai sejahtera pada kita. Kalau kita bisa melihatnya seperti itu. Tetapi kalau kita tidak bisa melihatnya seperti yang firman Tuhan katakan saat ini, maka kita akan putus asa. Maka mungkin tinggal di rumah akan menjadi sesuatu yang membosankan. Jangan membosankan. Nikmati saat ini dengan keluarga. Nikmati saat ini, walau kalau kita masih sendiri, nikmati dalam kesendirian kita untuk merenungkan banyak firman Tuhan. Mungkin selama ini pikiran kita banyak mendengarkan dongeng-dongeng, mimpi-mimpi daripada pengajar-pengajar yang kurang ajar, ya. Supaya pengajar-pengajar juga semakin belajar, supaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diutus. Kita duta Allah, utusan Allah, maka menyampaikan isi hati Allah. Selain kasih Tuhan, kita percaya bahwa otoritas Allah tidak pernah itu bisa diselewengkan. Otoritas Allah berlaku kapan saja, di mana saja, dan tidak pernah melenceng satupun. Otoritas Allah tidak pernah bisa diganggu gugat. Otoritas Allah di atas segala kepikiran-pemikiran manusia di muka bumi ini, pemerintah di dunia ini, di atas segala otoritas bangsa-bangsa yang hebat di dunia ini, di atas segala otoritas kuasa-kuasa apapun di langit, di bumi ini, bahkan di bawah bumi ini. Otoritas Allah itu tetap number one, dan dia segala-galanya. Dan dia raja di atas segala raja. Biarlah segala pemerintah juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mau bertelut kepada Tuhan, berkata, engkaulah yang paling punya kuasa, kepadamu lah aku bertelut, dan aku mengaku bahwa engkaulah Tuhanku, Tuanku dan Tuhanku. Sesuai yang kasih Tuhan, naungan Allah, naungan perlindungan Allah atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa lain. Keluarga kita, sebutkan keluargamu, katakan bahwa keluargaku pun ada di dalam naungan Allah. Naungan Allah, perlindungan Allah.
Kalau kita melihat perlindungan Allah, maka kita mengingat mungkin APD bisa habis di muka bumi ini. Tetapi naungan Allah itu tidak pernah bisa habis. Naungan Allah tidak pernah pergi daripada kita. Percayalah. Pertanyaannya, apakah kamu percaya? Dan mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan yang merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Percayalah, keluargamu dimanapun berada, walaupun kita mungkin tidak bisa mudik saat-saat seperti ini, percayakanlah dia kepada Tuhan bahwa akan damai sejahtera yang terjadi di sana. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka otoritasnya, perlindungannya, naungannya itu berlaku atasnya. Mari saudara, kiranya engkau diberkati firman Tuhan ini. Dan sebagai hambanya, saya menyampaikan ini. Kiranya kita semuanya datang kepadanya dan berkata, Tuhan, ini pun baik bagiku, karena engkau selalu mendatangkan yang baik. Yang baik datangnya daripadamu Tuhan. Ampuni kami jika ada keinginan kami yang salah. Ampuni kami jika karena keinginan-keinginan umat manusia juga di seluruh dunia ini, kami juga meminta ampun kepada Tuhan. Biarlah turun belas kasihan-Mu, biarlah kemurahan-Mu nyata atas kami. Terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak